Tapi cara menghormatinya harus sesuai dengan tuntunan syariat. Adapun memuliakannya dengan cara menciumnya, dengan cara nyuhun, kata orang Sunda, nyuhun itu meletakkan di atas kepala, maka itu tidak ada tuntunannya. Atau demikian juga menjadikan mushaf Al-Quran di atas orang yang bersumpah, ya. Ya, nggak ada syariat seperti itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala al-in'am wa syukru lahu ala al-ilham wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, para subscriber dan penonton semuanya, seluruh warga Nahdien dimanapun berada, siapapun Anda, saya tak lupa untuk mendoakan teman-teman. Mungkin ini yang bisa menjadi amal saya yang terbaik dari semua video-video saya. Saya akan mendoakan teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Dan tentunya kita dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Semua amal ibadah kita di bulan puasa diterima dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan mereaksi kembali video dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi ini. Sebenarnya ini sudah saya pernah mereaksi Ustadz Wahabi sebelumnya yang sama pembahasannya dengan Ustadz Abu Haidar As-Sundawi ini, yaitu Pak Yasid Jawas ini. Ada juga orang baca Quran. Al-Quran untuk dibaca dipahami. Ini baca, habis selesai baca, dicium. Untuk apa dicium? Untuk apa dicium? Enggak ada contoh dari Rasulullah. Enggak ada contoh dari... Kedua orang ustadz ini sangat lucu sekali. Jadi kita habis baca Al-Quran misalnya, kemudian dicium. Ini katanya tidak ada contoh dari Rasulullah. Al-Quran itu dibaca bukan untuk dicium. Ya Allah, Pak. Orang mencium Al-Quran ini Ustadz didasarkan dari kecintaannya terhadap Al-Quran. Mungkin itu salah satu, ya, salah satu dari ungkapan kecintaannya terhadap Al-Quran. Salah satu, bukan satu-satunya, salah satu bukti cintanya kita terhadap Al-Quran, kita mencium. Sebagaimana Anda mencintai istri Anda kemudian menciumnya. Sebagaimana Ustadz Maududi Abdullah cinta terhadap buaya kemudian mencium buaya. Sebagaimana orang yang cinta terhadap kuda, orang Arab mencium kuda seperti ini. Itu adalah bukti karena sangat mencintainya, Pak. Bukan satu-satunya, tapi salah satu dari bukti cintanya kita mencintai tersebut sehingga menciumnya. Anda mencintai anak Anda, ya dicium. Termasuk kita mencium Al-Quran karena saking mencintainya terhadap Al-Quran, kita ya tampakkan dengan mencium. Salah satunya seperti itu, Pak. Kok dibahas tidak ada dalilnya apa? Masa beneran sih tidak ada dalilnya ini? Jangan langsung tidak ada dalilnya kalau tidak tahu, Pak. Baik, saya akan membuktikan bahwa ternyata ini ada dalilnya dan pernah dilakukan oleh sahabat. Siapa sahabat yang mengerjakannya? Ternyata yang mengerjakannya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Di mana Ikrimah bin Abi Jahal ini pernah mencium mushaf dan mengatakan ini adalah kitab Tuhanku. Dicium mushaf itu. Beranikah Anda menganggap bahwa Ikrimah, seorang sahabat bin Abi Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal ini mengerjakan suatu yang terlarang, suatu yang bid'ah? Baik, orang-orang Wahabi termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa mengikuti madhab Hanafi, madhab Hambali. Saya akan membongkar Ustadz Anda itu, kesalahan dua orang Ustadz ini dengan pendapatnya dari madhab Hambali. Ketika madhab Hambali ini menjelaskan tentang bolehnya mencium Al-Quran. Ini adalah kitab Ghidhaul Albab Syarah Mandhumatil Adab yang dikarang oleh salah seorang ulama Hambali, tepatnya di juz pertama. Wajaza takbilul mushafi qaddamahu fir ri'ayah, boleh mencium mushaf sebagaimana yang telah disebutkan dalam ar-ri'ayah. Wa nahu dari Ahmad yustahabbu, disunnahkan mencium mushaf.
Kenapa? Lianna Ikrimah, karena Ikrimah bin Abi Jahlin radhiyallahu an kana yaf'aluhu, karena Ikrimah bin Abi Jahal ini mencium mushaf. Wa rawahu jama'atun minhum ad-Darimi bi isnadin shahihin, dan ini diriwayatkan oleh jamaah kumpulan ulama, diantaranya adalah ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Qala kana yada'ul mushafa ala wajhihi wa yaqulu kitabu rabbi kitabu rabbi. Di bahwasanya Ikrimah bin Abi Jahal ini meletakkan mushaf pada wajahnya, kemudian beliau berkata, ini kitab Tuhanku, ini kitab Tuhanku. Ini di dalam kitabnya Mazhab Hambali. Kita lanjut ke kitab yang sudah sangat populer di kalangan baik orang-orang Wahabi sendiri, ulamanya, ulama Saudi itu juga banyak menggunakan rujukan kitab ini, yaitu Al-Mawsu'ah Fiqhiyah. Saya katakan ulamanya, kalau orang-orang Wahabinya, jamaahnya di sini kan mereka tidak tahu apa-apa, tidak bisa paham kitab, jadi tidak ada gunanya juga dikasih tahu bahwa ini kitab yang sudah populer. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Fiqhiyah ini ada judul Taqbilul Mushaf, mencium mushaf. Dzakarul Hanafiyatu wa huwa al-masyhuru 'indal Hanabilah. Ulama Hanafiyah, mazhab Hanafiyah menyebutkan, dan ini yang masyhur dalam kalangan Hanabilah, apa? Jawaza takbilil mushafi takriman lahu, bolehnya mencium, mengecup mushaf takriman lahu sebagai bentuk pengagungan atau memuliakan mushaf tersebut. Wa huwa al-madhhabu indal Hanabilah, dan pendapat ini adalah pendapat madhab dalam madhab Hambali atau Hanabilah. Wa ruwiya an Ahmad istihbabuhu, diriwayatkan dari Imam Ahmad kesunahan mencium mushaf. Kenapa? Lima ruwiya an Umar radhiyallahu an annahu, karena ada riwayat dari Umar bahwasanya Umar kana ya'khudul mushafa kulla wida'in wa yuqadatin wa yukabbiluhu. Sayyidina Umar ini ketika mengambil mushaf setiap pagi itu menciumnya, mencium mushaf tersebut. Beliau berkata, ahdu rabbi wa mansyuru rabbi azza wa jalla. Wa kana Utsman radhiyallahu an yukabbilul mushaf. Sayyidina Utsman juga mencium mushaf. Wa yamsahuhu ala wajhi, dan diusapkan terhadap wajahnya. Wa qala an-Nawawi fi Tibyan, Imam Nawawi berkata di dalam kitab At-Tibyan, ini di kalangan mazhab Syafi'i. Rawaina fi Musnad ad-Darimi, kami meriwayatkan dari Musnad ad-Darimi bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, an Abi Malika anna Ikrimah, dari Abi Malika bahwasanya Ikrimah bin Abi Jahal kana yadha'ul mushaf ala wajhi wa yaqulu kitabu rabbi kitabu rabbi. Abi Jahal Ikrimah bin Abi Jahal ini meletakkan mushaf, yadha'ul mushaf ala wajhihi, seraya berkata, ini adalah kitab Tuhanku, ini adalah kitab Tuhanku. Wa naqala Suhaibuddar anil Kunyah, Suhaibuddar menukil dari Al-Kunyah, wakila inna takbidal mushaf bid'atun, bahwa mencium mushaf ini adalah bid'ah. Jadi ada memang pendapat yang mengatakan bahwa mencium mushaf ini bid'ah, tetapi waraddahu bima taqaddama naqlu an Umar wa Utsman. Tetapi pendapat ini ditolak karena ada nukilan dari Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, apalagi di situ di belakang dari At-Tibyan Imam Nawawi dari Musnad ad-Darimi, Ikrimah bin Abi Jahal mencium mushaf.